atau tentang apa nantinya, kalian jangan lupa menulis, karena itu bisa kalian pakai atau kalian amalkan pada hari-hari. Sekian dari Ustaz, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today, 10 days and 10 years later, Ustaz belum fungsi rasanya. Yang putra mungkin. What do you think about today? Yang putri. Apa harapan kalian mungkin di 10 hari lagi atau 10 tahun yang akan datang? Mungkin sebuah kesuksesan ya, sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salam, semangat takbir mungkin, atau semangat tepuk Islam. Sebagian dari kalian mungkin mengalahkan semangat menghafal. Seharusnya semangat tersebut untuk lebih semangat dalam menghafal dan membaca. Ya demikian. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini mungkin kita akan sejenak mengingat tentang hari yang sedang kita jalani ini, dan akan kita melihat sejenak ke masa depan nanti mungkin, ya. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hari masa depan kita nanti. Sepuluh hari lagi mungkin kita akan merayakan sebuah kemenangan dalam sebuah perjuangan ini, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu untuk mencapai ketakwaan. Perjuangan dalam memerangi hawa nafsu, perang yang terberat yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perang-perang fisik, yaitu berperang dengan musyrikin, berperang dengan orang-orang yang menghalangi disebarkannya agama Islam pada masa Rasul dulu. Tetapi perang yang lebih berat adalah perang memerangi hawa nafsu, yaitu berpuasa. Karena berpuasa sungguh sangat banyak item-item di dalamnya yang harus kita lawan. Dari yang membatalkan puasa hingga yang membatalkan pahala puasa. Nah, di saat kita dikatakan orang yang mencapai kemenangan di hari Idul Fitri, karena pada hari raya puasa disebutkan dengan Idul Fitri, berarti kita sudah menjalani sebuah perjuangan tersebut dan kita bisa melawannya. Jika kita tidak bisa melawannya, tidaklah dikatakan kita sebagai pemenang, ataupun pemenang yang
bukan sempurna, hanya pemenang baju dagang menang. Cuma bisa menahan lapar dan haus, sedangkan pahala puasa ataupun yang membatalkan pahala puasa tidak bisa kita jalani. Sekarang kita melihat saja mungkin beberapa tahun ke depan. Di saat kalian sudah yang SD mungkin sudah masuk ke perguruan tinggi ya. Yang SD beberapa tahun ke depan sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke masuk perguruan tinggi. Ya. Ataupun ke daerah yang besar. Demikian juga yang putri beberapa tahun ke depan sudah yang sekolah dasar, sekolah menengah sudah masuk ke perguruan tinggi nanti. Bayangkan jika kalian nanti bisa masuk ke perguruan tinggi yang hebat. Contohnya perguruan tinggi yang mensyaratkan bisa menghafal beberapa juz. Ustaz kurang tahu juga mungkin contohnya tempat perguruan tinggi Ustaz kita, Tengku Muhammad Rida. Di mana kalian tahu yang putra? Di mana dia? Hah? Mesir. Ya, Kairo, Mesir. Apa nama universitasnya yang putri? Al-Azhar. Ya, kita tahu bersama Al-Azhar adalah mungkin universitas tertua di dunia yang sudah didirikan walaupun tidak dinamai universitas oleh Imam Syafi'i dari dahulu. Beliau pernah tinggal di Mesir, tapi tidak dimanage seperti sekarang. Tapi itu adalah universitas tertua, universitas terhebat yang mengkaji berbagai macam lengkap tentang kajian-kajian Islam. Nah, di saat kita mungkin di antara peserta para yang ketiga ini, suatu saat nanti dia akan melihat pengumuman namanya lulus ke perguruan tinggi tersebut. Apa kalian mau? Ada yang jika lulus ke universitas tersebut tidak ada orang yang pergi. Ada yang berencana demikian. Ada yang bercita-cita kuat di sini untuk bisa pergi ke sana. Ada? Enggak ada. Sebagian enggak ada ya, sebagian pasti ada. Kalau ada, tentu kalian harus tahu apa yang harus kalian persiapkan. Bagaimana yang putra? Ada yang ingin pergi ke Kairo, ke Azhar depan nanti? Ada. Apalagi kita bisa pergi dengan biaya pendidikan beasiswa. Tentu kita akan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Nah, mungkin beberapa tahun di sana kita sudah lulus mungkin. Ya, saat wisuda dipanggillah nama. Mungkin orang tua kita berada di sini menyaksikan Dinona via Zoom mungkin, ataupun bisa langsung pergi ke sana. Orang tua kita, sahabat ataupun keluarga, di sana kita akan diumumkan kakak lulus. Kalau menjalani studi kan lulus. Kata umumkan Tengku Muhammad Al-Fatih berasal dari Aceh dengan prestasi jahit jidam sangat bagus sekali. Itu mungkin ya. Kan diumumkan kita sudah mencapai prestasi yang tinggi. Mau yang putri mencapai prestasi yang tinggi tersebut? Mau. Yang putra mau? Mau. Nah, kita bayangkan kita akan dilaksanakan wisuda pada hari apa? Tadi juga hari Sabtu. Nah, di antara yang luar dengan Tengku Robert Puyo kadang-kadang yang tidak bagus karena dia tidak punya prestasi yang bagus. Berasal dari Kampung Pulang dengan prestasi 1 halaman. Mau kalian? Tidak, 1 halaman prestasinya. Sedangkan target berapa? 30 halaman ya.
kurang sedikit 25 halaman ya. Prestasinya 51 halaman. Ada yang putri mungkin juga namanya waktu dipanggil prestasinya 3 halaman. Orang berpikir 3 juz dia berharap, padahal orang tuanya berharap 3 juz. Rupanya 3 halaman lemah orang tuanya. Nah yang pisang mungkin nanti orang tuanya, karena dia harapkan putrinya bisa berhasil. Nah, apa kalian mau mendapatkan prestasi buruk? Tidak, semuanya tentu kita tidak mau. Maka dari itu berulang kali kita sampaikan, kita harus tahu bagaimana strategi, bagaimana caranya supaya kita tidak mencapai prestasi buruk tersebut, tidak tertimpa kita prestasi buruk tersebut. Pernah ustaz-ustaz kita sudah menyampaikan berbagai tips, berbagai kesimpulan mungkin. Mulai dari yang pertama, bagaimana kita bisa menghilangkan sifat malas dalam belajar, dan bagaimana kita bisa menyusun strategi untuk mencapai kesuksesan. Nah, tengok tadi kalian sebuah cerita. Nah, kita akan melihat sebuah cerita, sebuah ilustrasi cerita, bagaimana kita bisa menyikapi di saat kita terdesak. Di saat kita sudah terdesak, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita hanya diam saja, pasrah, ataupun kita punya strategi? Kita punya sebuah strategi. Nah, ceritanya real, ini real ceritanya, cerita nyata ya, cerita nyata. Beberapa tahun yang lalu, misal 10 tahun yang lalu mungkin, karena 10 tahun ke depan kita bilang tadi, ini 10 tahun yang lalu. Ustaz pernah bekerja mengecek kayak itu di rumah Abi Muslim Al-Tahiri di Jalan Lentipa, pimpinan daerah Darul Mujahidin ya. Jalan Lentipa, Kota Lesmai. Jalan Lentipa tahu jalannya ada yang bukit, ada bukit-bukit yang tinggi, beberapa bukit. Pokoknya jauh di sana, sekitar 10 km lebih dari sini, 20 km ya dari sini. Masuk di pintu alun itu. Kalau malam jalannya mungkin sedikit mengerikan, dia tidak ada lampu jalan. Bukan di Turku, kayak di Turku, bukan kayak di Turku yang terang-terang. Di sana lampu jalannya kurang, tidak ada bahkan, ataupun jalannya pun sudah rute yang jalannya ya. Nah, Ustaz bekerja di sana waktu bulan Ramadan. Nah, dari beberapa hari Ramadan sampai akhir Ramadan, menjelang akhir Ramadan. Nah, pada saat kita bekerja biasanya ada yang dikasih pinjaman, kita dikasih sedikit pinjaman, 1, 2 hari, 3 hari. Kemudian waktu selesai pekerjaan, upah kita, jumlah ongkos kita bekerja dikasih semua. Nah, pada malam satu akhir pekerjaan tersebut, itu sudah malam hari, kita berbuka puasa di sana, berbuka puasa di daerah Darul Mujahidin. Kemudian dikasih uang ongkos kita bekerja, nah beberapa juta. Nah, karena ada duit beberapa juta, nah kekhawatiran ada yang menghalangi di jalan mungkin, ada rampok kah. Kita merasa khawatir bahwa kita pulang malam hari, sedangkan jalannya seput, jalannya berlubang, jalannya bukit-bukit. Merasa khawatir apakah rampok yang menghalangi, yang tahu kita bawa uang walaupun tidak begitu banyak. Kita merasa khawatir. Nah, di perjalanan, nah, kita pergi dengan kereta, ada kawan satu di belakang, berdua kita bonceng. Nah, pergi pulang. Ada bukit juga, pas dapat bukit, naik dapat bukit, dapat kereta di sana. Dan kita berjalan sebelah mana? Kita berjalan sebelah kiri kan? Sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Apa sebelah kanan? Kita berjalan di jalan sebelah kiri ya? Berjalan di jalan sebelah kiri ya kan? Nah,
kita berjalan sebelah kiri. Kalau kita berjalan di program yang seperti ini, harus berjalan sebelah kanan. Okay. Kalau sebelah kiri sudah membelok. Orang awak yang hanya cuma apa, itu belum hanya mau tahu dia dengan targetnya berjalan sebelah kiri. Tapi berbeda dengan berjalan di jalan-jalanan. Kita berjalan sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah, terus kereta tadi deh. Kita coba kereta di sana pun jalan sebelah kiri. Ada kita. Ada kita belok ke kanan, dia belok juga. Macam lagi. Kita belok ke kiri lagi, dia belok lagi. Kita pikir ini pasti rampok. Kita pikir ini benar-benar ini. Bagaimana? Betul begitu. Bagaimana kita hadapi dia? Habis itu kita pergi, dia pergi terus kita tabrak terus, bang tabrak. Kita rebah dalam parit, orang itu pun terhampur ke sana. Orang itu berdua juga. Nah, kita kenapa kita pikir ini pasti rampok? Bagaimana kita selamatkan diri kita dan nampai menolong, yang tak sampai jadi rampok. Kita berpikir ini namanya perampok pakai gede, pasti lebih susah. Dia bisa dari jarak jauh. Tapi kalau pakai tajam mungkin pakai golok bisa mudah maju walaupun hanya tak mudah kan? Bisa lebih mudah kita sedikit. Ustaz dah luar lemari kembali kemudian baju kereta. Sudah kereta, kemudian kereta kalau dia loingan. Kemudian supaya kita lebih mudah lari jangan tinggal kawan ya. Kalau kita dalam keadaan terdesak seperti itu jangan kita kebangun nanti. Kawan itu sudah bangun. Terus kita tengok perampok tadi. Yang kita pikir perampok tadi. Entah apa dia betul perampok entah bukan. Dia pun sudah membalik baru dia jaga kereta. Perampoknya jaga kereta dia. Jaga kereta enggak bangun. Kita pikir kenapa perampok enggak bangun? Rupanya dia terdesak juga. Bukan dia mau merampok. Dia baru bawa pulang kereta baru dari tempat dia bekerja. Dia pulang dengan istrinya. Pulang mudik ke kampung, jalan elak, jalan lain itu juga dia pulang. Dia pun selamatkan keretanya. Kita pikir perampok enggak bergerak. Apa perampok lebih parah? Apa udah takut kalau perampok penting? Dia enggak apa, dia bangun, dia duduk di kereta, dia pegang kereta. Ustaz pergi ke sana, pergi siap-siap juga. Kalau tak takut kita ditembak kan? Pulang kita pergi. Rupanya dia lebih takut lagi. Istrinya dalam parit sana. Dalam parit dia pikir kan kita yang rampok karena dia punya kereta baru. Setelah itu baru dia tahu kita bukan perampok, dia baru tarik istrinya. Setelah itu tahu juga masing-masing. Ternyata dia keretanya rusak. Merasa dia kereta baru. Dipikir enggak ada yang rusak. Rupanya keretanya rusak. Dia dalam keadaan terdesak. Dia ingin menyelamatkan hartanya. Walaupun dia istrinya terbengkalai di sana. Seharusnya dia lebih duluan menyelamatkan nyawa istrinya daripada hartanya ya. Seharusnya dia lebih duluan menyelamatkan istrinya dulu, jangan duluan menyelamatkan hartanya. Ya, sedangkan Ustaz menyelamatkan kawannya dulu, ya kan? Nah, kita hari ini menjalani program Tafsir Ramadan sudah dalam keadaan terdesak. Terdesak enggak waktunya? Berapa waktu lagi kita punya waktu di sini? Berapa hari lagi? Cuma 4 hari ya, 5 hari, 4 hari belajarnya. Sudah banyak waktu yang lalu sudah kita lalui. Sudah banyak waktu yang lalu yang telah kita setor, menghafal dan sebagainya. Apakah kalian masih ingat dengan kesimpulan ustaz-ustaz kita yang telah menyampaikan tausiah-tausiahnya? Apakah kalian punya strategi bagaimana menghadapi waktu yang terdesak ini? Yang putri, apakah punyakah sebagian ini mungkin ya, yang tidak tercapai target? Yang tercapai target mungkin dia punya strategi yang itu. Yang tidak tercapai target, apakah punya strategi untuk kita capai kesuksesan ini?
Kalian harus tahu bagaimana menyikapi keadaan yang terdesak ini. Jika kalian tidak membuat suatu strategi, maka kalian akan mendapatkan realita pada deui siapa namanya? Enggak boleh kita sebutkan nama mungkin. Anissa yang malas. Capaian targetnya 3 halaman. Benar 3 halaman, dia 3,3 halaman. Sungguh menyedihkan orang tua. Apakah orang tua kita akan sedih? Dia melihat kita punya potensi, sedangkan kita bermalas-malasan. Mungkin yang putri waktu pendaftaran kita pernah lihat ada yang dari Nisam ya, dari Nisam jauh dari Nisam. Coba beri tangan, ada yang dari Nisam? Berapa orang dari Nisam? Kampung apa? Hah? Oh, Minjai. Ini ada yang lain itu ya, dari Nisam ya. Ini yang besar sedikit ya. Boleh kita minta apa motivasinya berada di sini, sedangkan alam tempat tinggalnya jauh, ya. Nisam jauh ya. Boleh apa motivasinya? Silakan. Apa motivasi, harapan ataupun apa cita-citanya sehingga dia berada di sini? Bagaimana cara dia mewujudkannya? Ayo. Udah dulu. Enggak dulu, udah dulu. Maka. Yang putra. Maka kebenaran ya. Bagaimana kalian menyiapkan untuk dapatkan prestasi, menyiapkan diri untuk mencapai prestasi? Apa kalian masih teringat apa yang Ustaz Muhyiddin sampaikan pertama-tama? Versi yang kedua. Apa ada kalian catat? Apa kesimpulannya waktu Ustaz Muhyiddin sampaikan? Yang paling penting adalah apa? Untuk kita capai kesuksesan apa? Tidak ada yang teringat. Mungkin si Fatir ya, Mama Fatir, boleh disebutkan apa yang disampaikan oleh beliau? Ustaz aja teringat, ya. Berarti kalian tidak bersikeras untuk berjuang. Apa yang salah satunya itu? Kita harus delete apa? Kita harus delete memori negatif ya. Kita harus delete memori negatif supaya apa? Supaya bisa masuk ilmu. Ya, segala sesuatu yang tidak berkepentingan, sesuatu yang tidak bermanfaat kita harus hapuskan dari memori pikiran kita. Apa kalian sedang melakukannya? Jika kalian sudah melakukannya, pasti mungkin capaian target hafalan akan bisa kita capai. Yang putri ya, apa kesimpulan Ustaz Maulana sampaikan kemarin untuk bisa kita capai target hafalan? Apa kesimpulannya? Salah satu mungkin yang dari Nisam tadi ya, sampaikan apa kesimpulan aja. Gak mau berdiri, sampaikan kesimpulan aja di sana. Apa kesimpulannya berdiri ini? Coba didengarkan apa kesimpulannya. Kita ulang sejenak. Itu sangat bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Satu aja mungkin. Ya. Harus mentahsinkan ya. Kita harus mentahsinkan dulu bacaan kita. Walaupun kita sudah bisa tajwid, kita harus mentahsinkan dulu supaya hafalan kita benar dan tidak salah. Nah, yang putra, apa kesimpulan yang Ustaz Munazir sampaikan kemarin
untuk kita mencapai kesuksesan? Apa kesimpulannya? Apa? Mana yang tahu? Boleh dibaca, boleh juga. Yang di belakang mungkin salah satu bisa bangun aja dibaca kesimpulan 1 atau 2 poin bisa. Mungkin ini ada ini yang nomor 2 di ujungnya jauh, yang paling depan ya. Coba. Oh, jangan dengar, yang dah hebat. Oh, ini dengarnya. Salah, yang paling ujung aja, yang paling ujung aja. Apa kesimpulannya? Coba. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kapan? Di bulan Ramadan, full day Al-Quran ya. Full day Al-Quran. Di bulan Ramadan, apalagi kita bukan apalagi. Karena kita sedang melakukan program tahfidz Ramadan ini. Jikapun kita tidak melaksanakan tidak berada dalam program tahfidz Ramadan, kita pun harus lebih banyak membaca Al-Quran. Kita pun harus selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi khususnya kita berada untuk peserta tahfidz Ramadan, full day Al-Quran. Apa kalian melaksanakannya? Full day Al-Quran? Sepenuh hari dalam Al-Quran, dengan Al-Quran, mengulang, murajaah dan menghafal hafalan-hafalan baru. Santri putra dan putri sekalian, untuk mencapai kesuksesan di saat waktu kita sudah terdesak, kita harus punya strategi. Jika kalian tidak punya strategi, sungguh perjuangan kalian akan sia-sia ataupun tidak akan berhasil. Kalian tidak bisa membawa kebanggaan bagi orang tua kita di tahun ini. Kalian mungkin walaupun tidak begitu kecewa, tapi kalian tidak termasuk dalam orang-orang yang mencapai kesuksesan. Maka berjuanglah beberapa hari lagi di satu waktu yang sempit ini. Semoga kalian akan mencapai kemenangan di hari wisuda nanti. Banyak kenurun padang. Kalau tertinggi jangan terlalu di bawah. Ya, kalau tertinggi jangan terlalu di bawah. Dia tidak mau terlalu di bawah. Dia tertinggi boleh, tapi di tengah-tengah. Jadi anak tahun. Demikian pula kita. Kalaupun kita tidak capai target hafalan, minimal 2 halaman, jangan 3 halaman. Target 3 juz, kita capai 1 juz, 1 juz setengah. Kita berada di tengah-tengah. Tidak mungkin kita capai kemenangan semua mungkin. Ranking 1 ataupun 2, 3 kita semua tidak bisa mencapainya. Pasti ada yang rendah-rendah lagi. Tapi jangan terlalu di bawah. Ada 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz setengah, itu baru oke ya. Kalau terhimpit pun jangan di samping. Terhimpit ini kobra terhimpit. Kita harus berada di tengah-tengah. Pasrah. Jika pasrah, kalian disayangkan, tidak punya semangat, tidak punya cita-cita, mungkin ke depan kalian tidak bisa mewujudkan cita-cita. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya, Allahu Akbar. Kak, seperti tak pernah pun. Takbirnya untuk memompa semangat kalian beberapa hari lagi ya. Target takbir pada latihan berperang dulu, bertakbir untuk mencapai kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.